Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liridha'illahi ta'ala wa bidillahi ta'ala syafaat Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma ila hadratina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa liman tawalla baitul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa la amin. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was-shalihin wa ali kulli sayyidin wa ila ruhi habina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa matana sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. Ya kana ثم إلى سائر الأولياء التسعة وسائر الأولياء في العرب والعجم والأمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين مشايخنا ومشايخهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد ثم إلى روح الإمام المجدد حجة الإسلام والمسلمين زين الدين أبي حامد محمد بن محمد Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radalladzina an'amta 'alaihim amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa furu'ina wa usulina wa lil khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa la amin. Sampai halaman pinten? Waqala alaihi salatu wassalam. Ibu ke? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 24. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala, dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. La mautu, sungguh
qabilatin orang satu suku, aisaru lebih mudah, min mauti alimin, min daripada mauti matinya alimin satu orang alim. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, an-nasu manusia mu'adinu seperti tambang, mu'adinu seperti barang tambang, kama'adinid dhahbi seperti tambang emas, wal fiddati dan perak, fa khiyaruhum maka manusia yang baik fil jahiliyati di masa jahiliyah, khiyaruhum mereka baik, khiyaruhum mereka baik juga, fil islami di masa Islamnya, idza faquhu dengan catatan berilmu, wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, yuzanu ditimbang, yaumal qiyamati pada hari kiamat, midatul ulama'i tinta para ulama, wadamus syuhada'i dengan darah syuhada, ya, orang yang mati syahid. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man hafidho ala ummati arba'ina hadisan, man barang siapa hafidho menghafalkan
ummati, kepada umatku, arba'ina, 40 hadisan hadis. Minas sunnati, dari sunnah. Minas sunnati, dari sunnahku. Hatta, sehingga. Yu'atiyaha, mereka mengajarkan. Ilaihim, pada umatku. Kuntu, maka aku. Lahu syafi'an, lahu kepadanya, syafi'an, memberi syafaat. Wa syahidan, dan menjadi saksi. Wa syahidan, dan menjadi saksi baginya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Faqala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, man hamala min ummati, man barang siapa, amala menghafal, min ummati, dari umatku, arba'ina, 40 hadisan hadis. Laqiyallaha, laqiya, maka akan berjumpa, Allah, dengan Allah Azza wa Jalla, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faqihan, seperti ahli fikih. Aliman, yang alim. Wa qala alaihi salatu wassalamu, wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, man tafaqqaha fiddin, man barang siapa, tafaqqaha, memahami, fi dinillahi, di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kafahullahu, kafahu, niscaya dicukupkan, Allahu, oleh Allah Ta'ala. Hammahu, yaitu kebutuhannya.
Wa razaqahu, dan diberi rizki. Wa razaqahu, dan diberinya rizki min haitsu la yahtasibu. Min haitsu, dari arah la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Faqala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, Uha, memberi wahyu. Siapa? Allahu azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla. Uha, memberi wahyu. Siapa? Allah azza wa jalla, yang maha perkasa lagi maha agung. Ila Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam sejahtera bersamanya. Ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, inni, bahwa aku, alimun, maha tahu, uhibbu, aku sangat mencintai, kulla alimin, setiap orang berilmu. Faqala alaihi salatu wassalam, waqala, dan bersabda. Siapa? Nabi alaihi salatu wassalamu, al-alimu, orang berilmu atau orang alim, aminullahi, kepercayaan Allah subhanahu, maha suci Allah, fil ardi, di dunia. Faqala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalamu, sinfani, dua golongan, min ummati, dari umatku, idza sholahu, apabila keduanya baik, sholahan nasu, sholaha, maka baiklah, an-nasu, manusia, wa idza fasadu, apabila rusak, fasadan nasu, maka rusaklah manusia.
dan penegak hukum. Itu isinya kalau penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Faqala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalamu, idza ata, ketika datang, idza ata, ketika datang Sayyidina Ali, ya, ketika datang Ali, kata Nabi Muhammad, idza ata Aliya, ketika datang Sayyidina Ali, yaumun, pada hari, la azdadu, tidak ada tambahan, fihi, di dalam hari, ilman, ilmu, yuqarribuni, yang mendekatkan aku, ilallahi, kepada Allah azza wa jalla, yang maha perkasa lagi agung. Fala burika, fala, maka tidak mendapatkan, burika, berkah, li, aku, fi tulu isyamsi, fi, pada, tulu isyamsi, saat terbit matahari, dzalikal yaumi, pada hari itu. Faqala alaihi salatu wassalamu, dan berkata Nabi alaihi salatu wassalamu, fi tafdhilil ilmi, fi tafdhilil ilmi, fi, tentang, tafdhili, kelebihan atau keutamaan, al ilmi, ilmu, alal ibadati, atas ibadah, wasyahadati, dan mati syahid. Fadlul alimu, fadlu, kelebihan, al alimu, orang alim, alal abidi, atas hamba atau atas ahli ibadah, kafadli, seperti atau laksana, ya, sama seperti atau laksana, kafadli, seperti keutamaan diriku, ala adna rojulin, ala adna, atas paling rendah, rojulin, orang, min ashabi, dari sahabatku.
Fandur, perhatikanlah. Kaifa, bagaimana, ja'alal ilma, ja'ala, Nabi menjadikan al-ilma, ilmu, muqarinan, lebih dekat, lidarojatin nubuwati, lidarojati, dengan derajat, an-nubuwati, kenabian. Wa kaifa, dan bagaimana, hatta rutubatal amali, hatta, Nabi menganggap rendah, rutubatal amali, rutubata, derajat, al amali, amal. Al mujarrati, yang tidak didasari, anil ilmi, atas ilmu. Wa in kanal abidu, wa in kana, apabila al-abidu, ahli ibadah, la yahlu, tidak didasari, an ilmin, atas ilmu atau tata cara, ya, bil ibadati, ibadah, allati yuatibu alaiha, allati, yang yuadzibu, dilakukan, alaiha, pada ibadah, laulahu, laulahu, tanpa ilmu, lam takun, tidak dinilai, ibadatun, sebagai ibadah. Kalau terakhirin bentuk keriting tadi. Ini masih bab ilmu. Nabi bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin, ya. Matinya orang satu suku itu lebih mudah, ya, daripada matinya satu orang alim, seorang yang alim. Ya, maksudnya orang kalau jumlahnya secara kuantitas banyak, nah, tapi kalau bodoh-bodoh semua, SDM-nya rendah, itu dibanding dengan satu orang yang alim, ya, profesor gitu, ya, itu lebih berharga satu orang alim daripada satu orang satu suku tapi SDM-nya rendah. Kita masih ingat zaman Belanda, nenek moyang kita ini jumlahnya lebih banyak dari Belanda. Kalau menurut data di zaman Belanda, ketika Belanda datang, itu orang Indonesia itu sudah berjumlah sekitar 2.750.000 yang terdaftar. Jumlahnya Belanda itu cuma 200.000 penduduk Belanda yang di Belanda sampai yang menjajah di sini. Nah, tapi karena apa? Satu Belanda itu bisa menguasai orang satu suku, karena satu Belanda yang alim, ya, satu suku di sini SDM-nya rendah, ya. Katakanlah
karena bahasa kasarnya ya satu suku bodoh semuanya. Nah, makanya sampai 350 tahun kita dijajah Belanda. Ini Belanda satu datang sini, orang sekampung Badas sudah takut. Karena apa? Belanda bawa tembak, bawa pistol. Nah, kakek moyang kita bawa keris. Kerisnya belum nyampe, bedilnya, pelurunya sudah nyampe. Maka ini perbandingannya yang dimaksud oleh Nabi, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Satu suku pun kalau SDM-nya rendah gampang dibujuki, gampang mati. Dibanding ada satu orang tapi alim, profesor, doktor. Ya, kita mengingat ini zaman Belanda. Terus zaman Jepang sama. Jepang dengan kita, penduduk kita lebih banyak. Tapi Jepang satu bisa mengalahkan orang satu kampung. Karena Jepang punya pistol, punya senjata lengkap, punya samurai. Dan nenek moyang kita punya tombak, punya arit, nggak canggih loh. Nah, makanya ini perbandingannya, orang Indonesia satu suku di zaman itu kalah dengan satu orang Belanda sama Jepang. Sekarang jumlah kita 300 juta. Dibanding suku yang lain yang menjajah ekonomi kita, berapa? Yang punya toko satu, ini yang punya toko satu, karyawannya 50. Ya, ada supermarket besar itu yang punya toko satu, punya babranya satu supermarketnya itu saya hitung ada 50 karyawan. Berarti yang berkualitas cuma satu orang, yang lainnya SDM-nya biasa rendah. Nah inilah orang satu kampung mati nggak ada artinya dibanding satu pengusaha hebat itu mati. Maksudnya seperti itu. Ya nasibnya kalau satu kampung bodoh semua, ya kita bisa lihat zaman sekarang, sak kampung jadi karyawani. Bahasa halusnya kan karyawan. Ya. Bahasa kasare pancetai muli nang negarane dhewe. Ini yang dimaksud oleh Nabi, ya contoh-contoh zaman sekarang seperti itu. Kita bisa lihat ini di kampung kita sendiri. Ini ada apa namanya, usaha-usaha besar di sekitar kanan kiri kita. Orang kita bekerja banyak sekali, ya. Berarti yang punya itu SDM-nya lebih hebat daripada 100 orang yang kerja di situ. Akhirnya apa? Matinya bos satu itu jadi tangisan cinone wong sak pabrik. Kalau yang mati karyawannya, bosnya nggak nangis karena apa? Dianggap matinya orang bodoh, ya walaupun satu suku tidak ada artinya. Kemudian qala alaihi salatu wassalamu annasu mu'adinu kama'adinid dhahabi wal fiddah. Manusia ini sebenarnya seperti barang tambang, ya, kayak tambang emas dan tambang perak. Nah, fakhiyaruhum fil jahiliyah, ketika masa jahiliyah dulu orangnya memang dasarnya baik, fakhiyaruhum fil islami idza faquhu, dia tetap akan jadi baik ketika masuk Islam, memeluk Islam. Idza faqahu, dengan catatan dia berilmu. Ini kita bicara jujur. Orang-orang yang non muslim, yang pinter-pinter itu malah masuk Islam di zaman sekarang. Tapi yang Islam, tapi SDM-nya rendah, banyak yang murtad karena nggak berilmu. Di zaman Nabi itu yang masuk Islam pertama rata-rata yang berilmu karena mampu mencerna wahyu yang dibawa Nabi. Yang bodoh-bodoh zaman dulu ya nggak cepat menangkap Islam dengan baik, ya malah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, seumur hidup menentang Nabi. Abu Bakar, Umar, walaupun orangnya keras tapi baik dan berilmu, begitu mendengarkan adiknya membaca Al-Quran, dia langsung berpikir, kalau susunan kata-katanya seperti ini, tidak mungkin ini yang membuat adalah manusia.
Padahal tadinya mau mencari Nabi Muhammad, mau membunuh, nggak ketemu, pulang, nggak taunya di dalam rumah ada orang ngaji baca Quran, terus didengarkan aja. Kalau keindahan kata-katanya seperti ini, tidak mungkin yang dibawa oleh Muhammad itu hanya syair. Ini berarti memang betul Nabi, wahyu dari Allah. Nah, sehingga kenapa bisa menangkap bahwa itu wahyu? Karena Sayyidina Umar dulu di zaman jahiliyah memang orang yang sudah berilmu. Abu Bakar Siddiq sudah berilmu, Sayyidina Ali, Utsman dan sebagainya yang sahabat-sahabat dekatnya Nabi itu semua berilmu di masa jahiliyah. Ya. Yang tidak berilmu mendengarkan begitu ya dipikir ya kalau di Jawa seperti orang gandang, sair-sair ya, lelucon begitu. Qala alaihi salatu wassalam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada. Jadi Nabi bersabda nanti di hari kiamat akan ditimbang ya tintanya ulama dan darahnya syuhada. Ada kisah nanti di selanjutnya kenapa ditimbang. Nah, berjuang mati membela negara ya cukup. Ternyata setelah mati dia minta kepada Allah, ya Allah kalau tahu begini saya akan ngaji lagi sampai jadi ulama, karena tintanya ulama itu lebih berat daripada darahnya para syuhada. Kalau perang hanya satu misi, kalau ilmu setiap hari ngajarkan ilmu kebaikan, orang jadi pandai, jadi cerdas ya, akhirnya jadi kehidupannya lebih baik ya karena ilmunya. Nah, maka tintanya ulama itu makin hari makin berat, makin hari makin berat timbangannya. Makanya banyak orang-orang yang mati syahid ingin dibangkitkan lagi oleh Allah kembali ke dunia. Dia akan menuntut ilmu yang lebih banyak dan ingin menjadi ulama, mengajarkan ilmu dengan ikhlas. Faqala alaihi salatu wassalam man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan minas sunnati hatta yu'addiha ilaihim. Jadi Nabi mengatakan barang siapa mengajari orang ya, kepada umatku mampu menghafalkan hadis ya, minimal mendengarkan hadisnya Nabi, membacakan hadis seperti saya ini, saya bacakan hadis ini dengan lebih dari 40 hadis yang sudah saya bacakan. Dulu saya bacakan hadisnya Nabi di Bulughul Maram, terus saya bacakan hadisnya Nabi di kitab Sahih Bukhari. Ini di Ihya Ulumuddin sudah banyak hadis yang saya bacakan ke jenengan, sehingga jenengan paham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ya, tentang sunnahnya, tentang keutamaan ilmu dan sebagainya. Maka kuntu lahu syafi'an ya, maka aku akan menjadi pembelanya nanti di yaumil kiamah, akan memberikan syafaatnya. Syafaat itu sebenarnya ya pembelaan ya nanti di akhirat. Wa syahidat, dan menjadi saksi yaumal kiamati di hari kiamat. Kalau saya ditanya, lu apa prestasimu kok pengen masuk surga? Ya paling kecil saya sudah bacakan jamaah ngaji saya lebih dari 40 hadis. Bulughul Maram saja sudah hampir setengahnya kitab sudah saya bacakan. Terus Sahih Bukhari sudah sampai kitab ilmu, ya berarti saya hitung lebih dari 40 hadis ya. Faqala alaihi salatu wassalam man hamala min ummati arba'ina hadisan. Barang siapa menghafal hadis dari umatku 40 hadis, maka laqi Allah azza wa jalla, maka nanti akan dijumpai oleh Allah. Jangan kalau ingin berjumpa Allah nanti di yaumil kiamah ya paling enggak minimal hafalkan 40 hadis. Sudah disiapkan oleh Imam Nawawi sampai terkenal menjadi hadis Arba'in Nawawi. Tapi rata-rata setelah saya tanya si paling kok hafal ke opo, yang paling saya hafal ya apa? Hadis yang pertama, qala amirul mukminina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang paling dihafal dari hadis arba'in. Tapi ya lumayan, Imam Nawawi sudah menuliskan hadis-hadis pilihan mutiara hadis, 40 hadis untuk kita persiapan berjumpa dengan Allah. Itu kalau saya baca memang niatnya Imam Nawawi mengambil mutiara 40 hadis minimal ya, itu supaya kita itu punya hafalan sampai 40. Saya menghafalkan Bukhari, saya hafalkan hampir 1 jilid, hafal hilang maneh, hafal hilang lagi. Akhirnya saya gini, wah kok ya menghafalkan hadis. Ternyata ada keunikan memang menghafalkan hadis, karena di situ ada diroyah, ada riwayat. Ya, aneh riwayat an itu banyak. Maka saya heran dengan Imam Bukhari ini berarti betul-betul cerdas, diuji 100 ulama dibolak-balik. Riwayatnya, perawinya ini masih hafal. Saya ngapalkan berapa hadis, terus teman saya suruh membolak-balik wis gak hafal. Ya mungkin karena kelebihan itu diberikan Imam Bukhari, dan Imam Bukhari memang betul bisa menjaga amanahnya Nabi, maka Imam Bukhari diberi kecerdasan yang luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya. Ini laki Allah azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman. Kalau jenengan mampu hafal 40 hadis saja, di akhirat akan berpenampilan sebagaimana orang yang ahli fikih ya, dan alim. Kalau sekarang terbalik, menghafal hadis 40 penampilannya kayak wong alim sing ahli fikih, jubahan, kopiahan, udeng-udengan. Wale kalau sekarang ini jubah hijau, tuwa wong lengsreh sampai bawah, terus sarungan, dalamnya jadi jasi. Tapi ditanya, apa 40 hadis? Enggak. Karena apa? Itu untuk meningkatkan daya jual supaya gampang terkenal. Faqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fid dinillah azza wa jalla. Barang siapa memahami agamanya Allah, kafahullahu, niscaya akan dicukupi oleh Allah Ta'ala hammahu, kebutuhannya sehari-hari. Kenapa jenengan rajin ngaji ekonomi ini seret? Sampai ditutulan sawah barang itu kan ekonomi ini seret. Karena kalau lanjutannya di sini ada dialog kenapa? Ibnu Abbas mengatakan mergolek bengi gak tahu disinau. Wis tuwek Gus ngomantuk. Lah ketemu ning ngaji karena sudah tua. Wa razaqahu, dan rizkinya min haitsu la yahtasib. Ya saya kadang-kadang secara pribadi kan begini memandang. Lapo yo sing santri-santri zaman sekarang saya bicaranya. Arek sing nyantri alumni pondok kok ekonomi ini susah-susah. Orang dulu itu mondok itu gak lama-lama 3 tahun pulang. Wis dadi kiai, dadi ustad, nyambut gawe apa saja mesti ketemu dalan penak. Kenapa? Karena kita gak perlu gede-gede seperti ini. Begitu pagi ke sawah ya, bekerja bertani apa adanya, malam bangun setelah sholat dia membaca kitab-kitabnya, ditelaah lagi. Nah kalau kita anak sekarang kayaknya ya raknya buku aja nggak punya, paling digeledak malah dikerdusi. Yang sering saya jumpai, ada kalau di pondok kita pengen kita mau ganti. Ini ikutin kerdus-kerdus ya Allah. Padahal belajar tahlimul muta'alim, kitab kan nggak boleh ditaruh di bawah, harus di atasnya utul. Iki santri kayak kerdus tak pikir mang kerdus itu COD-an, nggak tahu isinya kitab mulai kok pondok. Lalu gak kau macam mana? Boten Gus ya. Nah ini akhirnya tidak akan mendapatkan rezeki yang dicukupkan oleh Allah min haitsu la yahtasib.
Makanya Allah juga waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, Allahu azza wa jalla, ya, Allah memberikan wahyu ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, inni alimun, bahwa aku adalah yang maha tahu. Uhibbu kulla alimin, aku sangat mencintai setiap orang-orang yang alim. Kenapa kita beragama itu kok masih sering mendengarkan khilafiyah, pertengkaran A, pertengkaran B, hanya gara-gara gerakannya begini dianggap gak sah, ini gak sah, ya akhirnya ya bertengkar sesama temannya. Beda organisasi wis bertengkar. Ya ini karena apa? Orangnya ini kengalimannya tidak sempurna, kurang matang, sehingga sering terjadi perselisihan karena banyak salah paham. Faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi SAW, al-alimu aminullah, orang alim adalah kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi, di muka bumi. Ya. Jenengan mondok 10 tahun, kitabnya dikaji uwakeh. Kenapa kok gak diantar oleh Allah santri sitok ya? Abah Jalil mondok sampai perenduan, balik lagi mondok sampai ke Bangkalan, balik lagi, kitabnya banyak. Kok malah dikirim galon aqua banyak? Nanti zaman mondok kena dicirikan, itu jadi dicirikan, senengane ngopi warung, ngopi mangan. Karena apa yang ditunjukkan oleh Allah itu ya nanti yang apa yang kita dulu berbuat di pondok, yaitulah yang ditunjukkan oleh Allah ketika santri itu pulang. Santri, saya punya teman, awakmu kok gak ngapalno tahlil tok. Alah mas aku ngapalno akeh gak kuat, aku ngapalno tahlil, sebab cita-citaku mulih ngamalno ilmu didik aku dadi imam tahlil itu celuk kiai nang kampungku. Pikir-pikir sekarang ya bener, malah aku sih gak iso tahlilan, gak iso dapuk kiai, malah sing iso tahlilan tok gak iso ngaji, dapuk kiai. Iya jenenge suaramu enak. Nimpin tahlil wis kabeh wis penak. Ya jadi kiai gitu. Ya sama lah, seperti di mana-mana itu hampir seperti itu ya. Pilihan teman saya sederhana, tapi memang betul sejak di pondok dihafalkan. Aku sepakat hafalno, karena di kampungku itu kesukaannya ya tahlilan mas istighosahan. Tahlilan istighosah dihafalkan, tibaan, berjanjian itu dihafalkan sampai setengah hafal. Aku mulai ngapalno pelajaran kok dipares terus ngantuk. Tapi hafalan itu lebih mudah. Tapi kenapa? Kayaknya memang yang disukai oleh dia adalah seperti itu. Saya gak pengen aneh-aneh ya. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, ya, sinfani min ummati idza sholahu, ya ada dua golongan dari umatku, apabila dia baik, sholahan nas, maka akan baik pula manusia. Wa idza fasadu, apabila rusak, fasadan nas, maka akan rusaklah manusia. Yaitu al-umara'u wal fuqaha, yaitu pemerintah, wal fuqaha'u, dan para penegak hukum. Ya. Memang dalam kehidupan kalau pemerintahnya rusak, ya semuanya ikut rusak. Contohnya begini, dulu di Badas itu masa kecil saya nggak ada Ramadan itu muter musik dung nggak ada. Sekarang usume wong tahlilan, usume wong sholat tarawih di perapatan ya dangdung. Ya. Sekarang sebelah masjid
sebelah musola full 12 sampai 20 jam musik, hanya menghormati ketika adzan Allah Akbar berhenti. Karena apa? Di sebelahnya ya sudah ada tempat bisnis. Contoh begini, tahun 80-90 di Surabaya, seperti Rungkut, di Boyolali, semua kampung-kampung itu malam Jumat masih dengar dibaan ketika saya tahun 80-90, yasinan, tahlilan. Sekarang sudah nggak ada, hampir nggak ada. Ya ada, tapi ya hanya ke gang-gang itu. Karena apa? Ya ini, karena yang rusak dua. Kalau yang dua ini baik, semuanya baik. Kalau yang dua ini rusak, ya rusak. Umarok sama al-fuqaha, pemerintah dan penegak hukum. Karena apa? Seperti di kota, karena sudah ada mall, ada klub malam, ya, jualan minuman keras diizinkan. Ya akhirnya lama-lama bersaing antara kebaikan dan kebatilan. Nah, maka yang kebaikan itu tidak tersusun secara sistematis, tapi yang kebatilan itu tersusun secara sistematis, maka walaupun itu kebaikan atau kebenaran tetap akan kalah. Maka kita oleh Nabi disuruh berjamaah, itu kan berorganisasi. Nah, makanya ya untungnya umat Islam di Indonesia ini berorganisasi, masih ada NU, masih ada Muhammadiyah. Coba kalau nggak ada itu, ya, Islam banyak seperti di Timur Tengah sendiri. Kalau kita tahu kehidupannya, makanya kadang-kadang kita kan begini, orang dikit-dikit kiblatnya kalau nggak di Mekah, Madinah nggak ada, berarti di sini bid'ah, kan gitu. Nah, padahal kalau kita belusuk-belusuk ke Mekah, Madinah, ya, sampai ke kota-kota di sekitarnya itu apa yang nggak ada, seperti di kita Indonesia yang ada. Kafe-kafe kayak kita ya ada, sama saja. Apalagi di luar Saudi Arabia, ya joget yang semi bugil ya ada, gitu loh. Di sana itu walaupun dekat dengan Baitullah, dengan Nabi, kualitasnya itu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang jauh. Justru malah kita yang jauh ini yang sangat menghormati Nabi. Ya. Kenapa? Coba kalau lihat di sini ada Isra Mi'raj kemarin, kan rame di mana-mana. Masih area-area tatoan ya tetap Isra Mi'rajan. Nah kalau di sana rada begitu-begitu kan ya nggak mau Isra Mi'raj. Makanya kan di Nabi ya seneng lihat orang Indonesia gak patek sholat, gak patek kenal aku aja tetap memperingati Isra Mi'raj seperti itu, luar biasa. Itu tergantung apanya? Ya tergantung al-umara wal fuqaha. Dulu yang namanya pare santri sekali kecil saya. Sekarang jenengan sudah bisa, oh ini untuk klub malam. Ya. Ada yang dinamai, oh ini karaoke. Is dikemas macam-macam lah di situ. Ya situlah akhirnya munculnya kemaksiatan ya tergantung dua golongan tadi. Okay. Dulu di Badas itu nggak boleh ada koperasi masuk di zaman namanya Mbah Lurah Kantar. Saya ini menjamur, malah koperasi ini jaketan kayak nangone sapa si gendut sampai woko itu Bang Plecit malah masuk. Dulu nggak ada. Nah ini karena apa? Ya tergantung yang tanda tangan memberikan otoritas boleh enggak antara al-umara dan fuqaha. Karena apa? Dulu ulama-ulama dulu masih memegang prinsip yang sangat teguh, ya, bahwa kalau adanya kemungkaran itu tersusun secara sistematis, pasti akan mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun secara sistematis dan tidak terorganisir. Ya, memang semuanya ibadah mana-mana, tapi nggak punya organisasi, akhirnya nggak punya kekuatan. Nah, waqala alaihi salatu wassalam idza ata aliya yauma la asdatu fihi ilman yuqarribuni
ilallah, ya. Ketika Ali datang satu hari yang tidak ada tambahan ilmu, maka yuqarribuni, mendekatkan diri ilallah, kepada Allah. Fala burika, maka tidaklah mendapatkan berkah fi tulu'i syamsi, ya, burikali, ya, padaku fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, ya, pada saat terbit matahari, dzalikal yaum, pada hari itu. Faqala alaihi salatu wasalam fi tafdhilil ilmi 'alal ibadati. Nah, ini Nabi menjelaskan keutamaan atau kelebihan orang alim dengan orang ahli ibadah. Kenapa kok banyak orang yang condong menjadi teroris sekarang, ya? Bicara fakta sekarang banyak kita melihat orang yang condong kekerasan. Ini karena apa? Kualitas ilmu dan ibadahnya, lebih banyak ibadahnya. Sekarang kalau kita membaca website di internet itu, yang mengunjungi websitenya NU paling cuma 100 orang, ya, Muhammadiyah ya 150 kadang-kadang. Tapi websitenya Islam yang itu, yang di luar itu ribuan, itu bisa puluhan ribu. Kenapa? Karena dia mengajarkannya enteng-enteng. Kamu perempuan kalau mau melayani suami sampai suamimu puas, masuk surga, gitu toh. Nah, kalau NU menjelaskan detail begini, ya, adabnya begini, menggauli istri harus berdoa dulu, sebagai contoh seperti itu. Karena apa? Saya membaca penelitian, kalau mereka itu menawarkan sesuatu sing enteng-enteng, ya. Sehingga apa? Orang itu lebih menyukai menjadi ahli ibadah tanpa didasari ilmu. Inilah di zaman Nabi, kalau malam apa? Qiyamul lail so'imun nahar. Jadi malamnya itu bangun, ya, beribadah, siangnya puasa, so'imun nahar. Itu orang-orang justru yang membunuh para sahabat. Sehingga golongan itulah namanya kaum Khawarij. Itu wong soleh tapi gak ngalim, ya. Makanya kalau jadi orang jangan soleh saja, ya harus soleh, ya harus alim. Kalau alim saja tidak soleh, ya sama tidak baik. Maka ini dijelaskan oleh Nabi, ya, kelebihan antara orang alim dan orang ahli ibadah. Jadi ahli ibadah toh itu sama dengan derajatnya sahabatnya Nabi yang paling bawah. Sak soleh-soleh wong soleh yang tanpa ilmu, diibaratkan Nabi itu sahabat yang paling bodoh, itulah, ya, derajatnya seperti itu. Makanya di kitab lain kan dijelaskan kenapa ya orang kalau nggak ngalim itu kok ibadah sergap. Ya setan iblis gak khawatir ibadah 1000 rakaat paling kualitasnya hanya timbangannya berapa. Kalau yang ibadah orang alim, wah nanti timbangannya bisa mengalahkan timbangan hasil kerjanya iblis. Maka kalau semakin alim semakin dibikin males, terus ditiup atena masjid malah alasan. Alasannya apa? Udan kritik-kritik. Tapi ketika ada sesuatu yang menyenangkan semi piknik, masih udan tetap budal. Mas tekani karena apa? Boleh angpau. Nah, ini memang perbedaan orang ahli ibadah dan orang alim. Ya, maka di zaman Nabi itu sudah ada golongan yang akhirnya disebut Khawarij, ya. Khawarij itu siapa sih? Orang yang memilih jalur radikal, garis keras, bukan garis lurus. Garis lurus kan sirotol mustaqim, ya. Inilah orang yang memilih garis keras. Gak sama dengan saya habisi. Itu Nabi dulu kalau gak dilindungi Jibril terus kemana-mana, ya, sama orang-orang model begitu ya dibunuh. Contohnya para sahabat yang baik-baik, ya, kualitasnya baik, dekat dengan Nabi, gak disukai dibunuh. Utsman dibunuh, Ali dibunuh, nah, seperti itu. Tapi dia kalau malam sholatnya luar biasa.
paginya puasa tapi nggak males ngaji, merasa soleh tapi dia nggak bisa membedakan mana halal mana haram. Pokoknya yang menyelisih dia dianggap orang lain, dianggap kafir ya. Fanghur, maka lihatlah, kata Nabi, kaifa ja'alal ilma, bagaimana Nabi menjadikan ilmu muqorinan, lebih dekat li darajatin nubuwati, dengan derajat kenabian ya. Alhamdulillah kita ngaji semua ini dekat sekali dengan derajat kenabian. Seperti Ihya ini kan dekat sekali. Pakai fahato rutubatal amali, dan bagaimana Nabi ini ya menggantinya dengan derajat amal al-mujarrodi, yang tidak didasari anil ilmi ya. Banyak orang beramal, contohnya ada mbah siapa itu tukang becak 100 juta langsung diamalno, karena terinspirasi ya, sodakoh 1 kali akan dibalas 10 kali. Nah, karena di TV kan sering ada yang ngomong sedekah, nanti sedekah 1 kali akan dapat dibalas 10 kali. Tanpa ilmu, akhirnya punya tabungan mau dibikin naik haji ya, sekian tahun itu sodakoh, nah itu gak balik-balik 10 kali ya. Itu namanya tanpa ilmu. Kan terkenal kapan hari di medsos sama di TV ya, si mbah siapa tukang beca itu. Karena ilmunya tidak didasari dengan ilmu yang derajatnya dengan dekat dengan kenabian. Wa in kanal abidu, apabila ini ahli ibadah, la yakhlu, tidak didasari an ilmin, dari ilmu ya, bil ibadati, hanya dengan ibadah saja, allati wadibu alaiha, yang dilakukannya alaiha ibadah adalah walau lahu, tanpa ilmu, lam takun ibadatun, tidak dinilai ibadah. Makanya apapun harus ngerti dasarnya dulu, jangan taklid gerudak-geruduk ya. Makanya apapun harus berdasarkan ilmu. Saya lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalamu, ya. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, fadlul alimi alal abidi ya. Fadlul alimi, kelebihan orang alim, alal abidi, dari ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri, kafadli, seperti kelebihan ya, al-qamari, bulan, lailata, pada malam, al-badri, purnama. Nih orang alim kelebihannya ala sairil kawakibi, ala dari sairi, semua, al kawakibi, bintang-bintang. Bintang walaupun banyak tetap gak bisa menyinari bumi ya, hanya kelihatan kalau di atas ada bintang. Faqala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, yasfahu, yang memberi syafaat, yaumal kiamati, pada hari kiamat, salah satu 3 golongan. Yang pertama al-anbiya'u, para nabi, tsummal ulama'u, kemudian para ulama, ketiga tsumma syuhada'u, kemudian para syuhada. Fa'lim
alim, maka ditinggikan birotbatin, derajat ahli ilmu, hiya tilwun nubuwati, yaitu tilwu sesudah an-nubuwati, kenabian. Wa fauqa, dan di atas asyhadati, orang-orang mati syahid. Ma'ama, serta apa, waroda, yang dijelaskan, fi fadli syahadati, ya, fi di dalam fadli, kelebihan, asyhadati, orang-orang yang mati syahid. Faqala alaihi salatu wassalamu, bersabda Nabi alaihi salatu wassalamu, ma ubidallahu, ma tiada, ubida beribadatan, Allahu Ta'ala kepada Allah Ta'ala, bisyai'in dengan sesuatu, afdhola yang lebih utama, min fikhin daripada memahami, fitini agama, wala fakihun, dan seorang ahli fikih, wala fakihun, dan seorang ahli fikih, wahidun, satu, asyaddu, lebih susah atau lebih sulit, ala syaitoni, bagi setan, min alfi abidin, min daripada alfi abidin, 1000 ahli ibadah. Walikulli syai'in imatun, walikulli syai'in, dan setiap sesuatu, imatun, ada tiangnya. Wa imatu hadad dini, wa imatu, dan tiang, hadad dini, agama itu, al fikhu, memahami fikih. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairu dinukum, khairu, ya, yang terbaik, dinukum, dari agamamu, aisaruhu, itu adalah yang termudah, wa khairul ibadati, wa khairu, yang terbaik, al ibadati, dari ibadah, al fikhu, adalah memahami agama. Faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam,
Fadlul mu'minil alimi alal mu'minil abidi. Fadlul mu'mini, kelebihan orang-orang beriman, al-alimi yang berilmu, alal mu'mini dari orang-orang yang beriman, al-abidi ahli ibadah, sab'una 70 darajatan derajat. Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi ini Nabi menjelaskan keutamaan orang alim dan orang ahli ibadah, ya. Itu bedanya sama dengan bulan purnama di malam purnama, dengan bintang-bintang yang banyak itu, ya. Jenengan nggak usah ingin tahu orang alim. Orang dari auranya, dari nurnya itu kan kelihatan, oh ini alim, ini setengah alim, ini alim banget, terus ini sok alim, kan akhirnya kelihatan. Yang terakhir itu yang gergena kan, yang terakhir itu yang gergena itu seperti kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi, terus jadi meteor. Senengane nisro itu ya. Ngalim tapi gergena. Dekek ngarep gak iso kayak guri nyeluduk. Kemudian Nabi bersabda, yasfa'u yaumal kiamati, salah satu nanti di hari kiamat ada 3 golongan yang bisa mensyafaati. Yang pertama al-anbiya'u, para nabi, summal ulama'u, kemudian para ulama, summa syuhada'u, para syuhada. Jadi nanti kalau jenengan ditimbang amalnya habis, tinggal 1 langkah masuk pintu surga, ternyata habis, gak cukup, ya. Imaninya itu loh gak cukup. Ibarat tol, kartu tol itu tinggal buka kan gak cukup. Yang bisa dimintai yaitu para nabi. Terus nabi, siapa kowe? Kula umat Islam, Kanjeng Nabi. Buktine piye? Ya kula maca syahadat, maca sholawat ora? Ya kadang-kadang, ya kadang boten. Sholawatmu temenan apa njaluk barokah sholawat nang donya? Ya kadang-kadang barokah sholawat, kadang-kadang nggih temenan. Ya. Akhirnya Nabi dipertimbangkan. Sik lek ngono pinggir kono dhisik, iki golek sing wong bener-bener mencintaiku. Senajan gak pernah ketemu aku, walaupun gak pernah ketemu aku, tapi dia tetap mengimani aku. Iki sapa? Kula Kanjeng Nabi yang mencintai panjenengan. Terus panjenengan kan sopo-sopo wonge sing tahu salaman karo aku, tahu salaman karo wong sing tahu salaman karo aku ila yaumil kiamah dakhalal jannah. Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, dawuhnya dulu ketika di dunia, man sofakani au sofaka man sofakani ila yaumil kiamati dakhalal jannah. Barang siapa pernah bersalaman denganku atau pernah bersalaman orang yang pernah bersalaman denganku ila yaumil kiamah, masuk surga. Tapi ya buktine gue kok salaman, oke pulang sang ijazah jabat tangan, terus niki sambung nyambung sampai ke jenengan. Akhirnya dijabat tangan sama Nabi, nyambung, akhirnya ditariklah karo Nabi set. Ini juga menjadi syafaat, ya, kepada Nabi. Yang tidak punya sambungan-sambungan syafaat seperti itu ya tetap masuk surga. Nabi kloternya nanti dulu. Terus ditanya, sudah vaksin belum? Nah, masuk surga kan harus karantina dulu 10 hari di neraka, ya, dan bersih. Yang terakhir saya sudah sampai booster dengan Nabi. Maka setelah itu kita bisa minta kepada para ulama, kepada guru-guru kita yang alim.
Gus, dulu kan ketika di dunia jenengan ngaji Ihya itu kan tintanya ulama kan ditimbang, nulis no jenengan tak ketik no, itu akhirnya jadi buah ilmu ya, samratul ilmi yang bisa dinikmati di akhirat. Saya enten sisa-sisa mboten Gus damel beli emani kula supaya pintu surga buka. Kurang piro sih? Kurang namung 10 repis lho Gus. Saya tak deloke biar jadwal ngajimu ki sregep ora. Kan ketok temen dibuka klik nggih dokumentasi malaikat gitu loh. Oh nggih aktif tambahi kuwi. Akhirnya jenengan dapat tambahan dari ulama yang dulu gurunya panjenengan semasa hidup di dunia. Delalah terus gurune akeh kabeh njaluk syafaat sampai tabungan nih emani nih gurune entek. Terus ada orang satu kampung ku ben ana sing mau mati syahid. Matine kenapa? Kena corona, jadi kena corona kan mati syahid. Takoki di amal ibadah gak? Aku mati syahid deh, tapi saldoku sangit. Pas mati aku ibadahku kurang. Jadi hanya status saya syahid tapi saya nggak punya tabungan. Terus cari gurunya yang lain. Oh ternyata ulama yang lain. Cetak kalau dulu daftar, nanti daftar santri ono kayak begini zaman dunia. Ya akhirnya malaikat yang membawa catatan dibuka. Oh no butuh biro, namun kantun 10 repis. Akhirnya ditransfer dengan syafaat itulah kita bisa masuk surga oleh ulama. Itu pengertiannya yang dimaksud oleh Nabi. Kemudian fa'adzim bi rotbati yatilun nabi nubuwah ya, tetapi itu harus ilmu yang ditinggikan derajatnya ya, sesudah Nabi wa fawqa syuhada, ulama ya yang derajatnya ditinggikan. Ma'ama warada fi fadli syuhada, dengan apa yang dijelaskan di dalam kelebihan seorang yang mati syahid. Wa qala alaihi salatu wassalam ma ubidallahu ta'ala bi syai'in afdhala min fikhin. Jadi tiada peribadatan kepada Allah ya, sesuatu ini afdhalu, sesuatu yang lebih utama daripada memahami agama. Artinya apa? Contohnya begini. Malaikat Jibril itu sholat 1000 rakaat setiap hari selama 1000 tahun lamanya. Berarti berapa? 1000 kali 1000? 1 juta. Setelah ditimbang, ternyata kalah dengan umatnya Nabi Muhammad. Lek sholatnya gak patek khusyuk, yang gak begitu khusyuk. Jibril tanya kepada ya Allah, saya beribadah kepadamu selama 1000 tahun dan setiap harinya saya menyembahmu dengan sholat itu 1000 rakaat. Kok masih kalah dengan umatnya Muhammad sing kadang-kadang gak khusyuk, kadang-kadang setengah ngeplay ya, kadang-kadang sholat itu Allah langsung eling utang, eling macem-macem. Jawabnya Allah apa? Lah kamu sholat 1000 tahun setiap harinya 1000 rakaat karena tidak didasari ilmu dan perintah dari aku. Kalau umat Muhammad masih rodok gak khusyuk-khusyuk tidik, ngono iki tetep oleh ganjaran luwih abot timbang awakmu, mergo sholate didasari ilmu tur oleh perintah teko aku sholate. Kamu kan gak dapat perintah dari saya untuk sholat. Walaupun 1000 rakaat kamu tidak bisa masuk surga. Jenengan tidak sholat apa? Wis pokoke sholat aku sawahku cek kuat. Kan gak ada tuntunan sholat, akhirnya ya gak ada nilainya. Wala faqihun dan seorang ahli fikih wahidun satu ya, asyaddu lebih berat ala syaitani bagi setan min alfi abidin daripada 1000 ahli ibadah. Wa kullu li kulli syai'in, dari setiap sesuatu imadun ada tiangnya, wa imadu hadzal dini, dan tiang agama itu al-fiqhu adalah memahami fikih. Fikih adalah hukum syariatnya Allah.
Ini ada kisah di zaman dulu itu, ada namanya Ibnu Wasi, orangnya alim, santrinya alim-alim. Nah, terus ada orang yang datang, Ibnu Wasi, ini saya kasih amalan. Nah, kalau kamu mau riyadhah, ini rizkimu luar biasa melimpah. Anak kamu dan anak cucumu beserta murid-murid dan muhibinmu nanti tidak akan diganggu oleh iblis ila yaumil qiyamah. Kalau jenengan dapat tawaran seperti Ibnu Wasi, kira-kira dia diterima nggak? Coba amalkan, diamalkan, keruding metu duit. Coba kamu sholat, praktekkan aja sholat sekarang di depan saya. Setelah sholat 2 rakaat dengan baca doa ini, dibuka sajadahnya, di bawahnya banyak dinar dirham. Kalau sekarang sholat terus sajadah dilipat, bawahnya 100 ribuan 5 gitu, semangat. Apalagi musim-musim begini, sholat, waduh, sholat 2 rakaat dengan membaca doa ini saya dapat 500 ribu, sholat lagi kan gitu. Kalau jenengan dapat amalan begitu, kira-kira diterima apa enggak? Dijamin tidak akan digoda iblis ila yaumil qiyamah. Urip mulya muti jaya ing boyo di dunia, dan tidak akan digoda iblis beserta anak cucunya, muridnya dan muhibinnya ila yaumil qiyamah. Dan daripada nanti jenengan sering minta saya, Gus amalan apa Gus kayak lancar rezeki. Nanti kalau didatangi orang yang tidak jenengan kenal menawarkan seperti itu, kira-kira diterima apa enggak? Nah, Ibnu Wasi dipraktekkan loh bener. Terus ditanya, belum kata ijazahi? Si. Akhirnya Ibnu Wasi karena punya ilmu, dia sholat dan istikharah kepada Allah. Ini siapa sih yang memiliki kok hebat banget? Aku sholat 2 rakaat, di sajadah dilipat, di bawahnya ada uang dinar dirham. Kalau sekarang ada uang rupiah 10 lembar aja, ya, sudah luar biasa. Nah, terus Ibnu Wasi berpikir dengan ilmu, dia mencari dalil, mencari ini. Kalau aku menerima tawaran orang ini, ya, kalau sampai ini menanti iblis, maka aku akan kalah dengan iblis ila yaumil qiyamah. Karena sudah menerima ijazahnya orang itu, nah, untuk mengamalkan dan patuh setia. Kalau nggak diamalkan, ya memang rezekinya nggak begitu lancar. Nah, sama seperti itu. Faqala alaihi salatu wassalam, khairu dinakum aisarohu, ya, sebaik-baik agama itu yang gampang-gampang saja, ya, nggak usah wah ini gak sah, ya fikih dipelajari, tapi kira-kira yang memberatkan umat ya jangan, ya. Kurang didik gitu aja gak sah, ya. Contohnya fikih-fikih kan ini sampai detail, ya, dilihat dulu. Kalau jenengan berhadapan dengan orang abangan yang tidak mengenal agama dari kecil, ya kalau saya dijak ngomong berat-berat, ya dijak ngomong sing fadilai enak-enak mau mlebu swarga, kan gitu. Makanya orang kadang ngelor, kok Mbah Yai iki lek ngomong kok ringan banget dan kono kok berat banget. Karena Mbah Yainya tahu yang dihadapi umatnya masih abangan, yang satu umatnya sudah santri. Makanya dibicarakan yang berat-berat. Mbah Yai, sholat bagi seperti ini gimana? Ya gak apa-apa, yang penting sholat, kan gitu. Nah, makanya terus ketika sudah santri sholat gitu, nah, kalau saya kok ditegur Mbah Yai, kalau itu kok enggak. Itu orang seperti itu mau sholat saja sudah untung. Nah, kamu yang dari kecil mondok, ya jangan seperti itu. Itu baru hijrah kalau sekarang, ya kan? Itu. Wa khairul ibadati, dan sebaik-baik ibadah al-fiqhu adalah memahami agama Islam. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam fadlul mu'minil alimi. Ya,
kelebihan orang beriman yang alim, alal mu'minil abidi, atas orang yang beriman hanya ahli ibadah, sab'una darajatan, yaitu 70 derajat. Ya. Saya lanjutkan satu hadis. Terus dilanjutkan, waqala alaihi salatu wassalam, innakum asbahtum, innakum bahwa kamu, asbahtum berada, fi zamanin pada suatu masa, kasirun yang banyak, ya. Fuqaha'uhu, ya, yang banyak ahli fikihnya. Yang cetakan kuning apa? Sami. Qalilin qura'uhu. Nggih, nah yang qalilin qura'uhu berarti sedikit yang ahli qiraah. Qalilun khotaba'uhu, sedikit ahli pidato. Qalilun sedikit, sa'iluhu orang meminta, kasirun banyak, mu'tuhu orang memberi. Al-amalu amal, fihi pada masa tersebut, khairun lebih baik, minal ilmi daripada ilmu. Wasayati dan akan datang, alan nasi pada umat manusia, zamanun suatu masa, qalilun ya, sedikit sekali, fuqaha'uhu ahli fikihnya, katsirun banyak sekali, khutaba'uhu penceramahnya atau oratornya, qalilun sedikit, mu'tuhu yang memberi, kasirun banyak, sa'iluhu yang meminta. Al ilmu ilmu, fihi pada masa itu, khairun lebih baik, minal amali daripada amal. Ini kayaknya yang sudah berlaku yang pertama, ya. In kuntum asbahtum, ya, bahwa kamu akan berada fi zamanin kasirin. Jadi di satu zaman masa kasirun, ya, kasirin yang banyak, fuqaha'uhu ahli fikihnya. Terus qalilin fuqura'uhu sedikit ahli qiraah. Qalilun khutaba'uhu dan sedikit ahli pidato. Qalilun sa'iluhu sedikit orang yang meminta. Kasirun mu'tuhu banyak yang memberi. Dan ini jor-joran dengan kayak al amalu amal fihi pada masa itu khairun minal ilmi, jadi lebih baik daripada ilmu. Maksudnya begini, ini ada orang alim, pandai agama, membaca kitabnya luar biasa, gitu. Hebat, menurut ukuran orang biasa hebat. Ngaji kemana-mana, cukup sederhana, naik sepeda ontel kemana-mana. Terus yang satu, ya bisa baca kitab tipis-tipis lah,
ya juga ngaji kemana-mana, tapi naik mobil mewah. Terhormat yang mana? Udah jenengan kan umat zaman sekarang yang disampaikan Nabi, ya, ilmu, ya, amal itu lebih dipertimbangkan daripada ilmu. Masa kecil saya ada guru saya naik sepeda ondel, kita masih menghormati dan sebagainya. Tapi umat zaman sekarang ini, apa yang disampaikan Nabi benar, amal itu lebih dipertimbangkan daripada ilmunya. Kiai busit bedai welek, ya gak terhormat. Kiai sahabat ngalim, pokoknya ngaji super lucu, tumpahannya mobil mewah, Ribon, Pajero, terhormat. Karena apa yang dipandang bukan alimnya, yang dipandang amalnya. Nek nyangoni Mbah Yai sing tumpakane sepeda ondel elek 50.000, nek nyangoni Pak Yai sing tumpakane mobil mewah 1 juta. Engko nek sing tumpakane ondel digawani berkat siji, ya, dibawa berkat 1, mobil buat jok-joke dikei belakang-belakang Bekasi dikasih. Karena apa? Ini sudah terjadi. Amal itu lebih berharga daripada ilmu. Makanya nanti zawiyah atau tempat-tempat, kalau ini orang, kita kan majelis taklim, majelis ini kalau nggak mewah nggak disukai orang. Jadi ngalim nguripe dhewe susah, gitu. Orang kan akhirnya berpikiran seperti itu. Kalau orang alim itu jadi ora susah ngono ilmune, ngela uripe kan gitu. Akhirnya umat sendiri itu mindsetnya, kepalanya itu juga seperti itu. Okay. Orang yang kaya beneran malah nggak dianggap kaya, orang yang nggak kaya malah dianggap ya kaya. Contohnya begini, kemarin saya bersama istri saya Ani ke kantor pos karena habis masa-masa satu cepet-cepet kayak gitu. Ke kantor pos, begitu langsung masuk, ya, karena sandalan jepit elek, bajunya elek. Petugas pos itu bertanya gini, "Ibu mau ambil bantuan?" Orangnya ketawa, "Enggak, saya nggak ambil bantuan, saya mau bayar pajak." Terus akhirnya bayar pajak. Keluar dari kantor pos, dia langsung ketawa-ketawa. "Aku mang ditakoni cukup BLT tak, sing 600.000-an." Dia salah sampean. Karena penampilan itu, ya, ini yang dicerminkan al-amal, dan ilmu itu lebih dihargai amalnya. Orang penampilannya ya sandal jepit, welek, sikile kulu-kulu, ya, masuk kantor pos wis pikirannya petugas, wah iki ate nyairno BLT iki. Ya, karena kemarin saya sendiri sudah di WA, ini warganya jenengan yang dapat BLT. Ini banyak sekali tanda tanganan nih. Nah, ternyata ya menimpa saya. Makanya kalau kamu tidak ingin dianggap seperti itu di zaman yang dikatakan Nabi seperti ini, ya gawe baju api. Lebih baik baju api masih nganggo duit tetap diarani wong sugih. Ketika ada orang bawa uang 1 kresek masuk dealer mau beli kendaraan cash, nggak mungkin percaya. Malah orang yang penampilannya perlete hanya DP dengan DP minimal, cicilan panjang, dipercaya. Padahal setelah dibuka uangnya full, bisa membeli kendaraan dengan cash. Nah, ini karena apa? Disyaratkan Nabi amal fihi khairun minal ilmi. Karena apa? Akhirnya wasayati alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu. Akan sedikit ahli fikihnya tapi kasirun khutoba'uhu. Sekarang terbukti, ya, di zaman sekarang lek dijak ngaji kitab bukan, tapi lek ngaji kok ceramah masih gak berilmu, pokoknya pinter ngelawak, lucu, mesti akeh sing teko. Ngaji ini gak berat-berat, enak. Ngaji kitab ya berat, Fathul Muin berat, ya. Nah, ini kan terbukti juga yang disampaikan Nabi, wa qalilun mu'tuhu, yang memberi
katsirun sa'iluhu. Di mana-mana kalau ada kegiatan mesti pengumuman, le mending nggawa takir telu sampean yo. Sampean papa sampean kumpul adalah takirnya kakean, lebih banyak takirnya daripada hadirinnya. Sekarang kan terjadi juga seperti itu. La khairun minal amali al-ilmi fihi khairun minal amal. Orang sekarang ekonominya nggak punyanya orang sekarang kan sudah punya motor. Kalau zaman dulu orang miskin ya miskin beneran, jamaah lebih banyak miskinnya, lebih banyak jumlah orang miskin daripada orang kaya. Kalau sekarang jumlah orang kaya lebih banyak daripada orang miskin, tapi kualitas ilmunya masih mantap orang dulu dengan orang sekarang. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jadi di akhirat nanti syafaat itu macam-macam rupanya. Iya. Syafaat nanti di akhirat itu macamnya banyak. Ya, banyaknya macam-macam juga. Pertama, yaitulah Nabi yang memberikan syafaat, ulama, syuhada, dan termasuk amal-amal kita, ilmu kita. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Contohnya begini, saya mengajarkan jenengan satu ilmu, terus jenengan mengajarkan kepada 10 orang ilmu yang dari saya. Nah, terus orang yang jenengan ajari 10 itu punya murid lagi 10 masing-masing, 10 jadi 1000, 1000 jadi tidak terkira. Nah, sehingga dari situlah nanti ilmu kita juga akan mensyafaati kita, masuk ke rekening kita ketika kita masih di akhirat. Terus kita begini loh, aku nggak pernah nganu ini ibadah begini, kok tiba-tiba ada kiriman paket dari ibadah begini. Oh ternyata orang-orang yang saya ajarkan ilmu dengan hikmah ini, orang-orang banyak yang mengamalkan jadi banyak pahala. Nah itulah pahala itu sampai ke saya. Itu kayak kita beli paketan online begitu tiba-tiba datang. Itu juga menjadi syafaat. Contohnya begini, di dunia pun sudah bisa kita lihat orang itu dermawan, tapi kok ketika bangkrut gak bisa ada amalnya yang menolong dia. Di dunia saja, gak usah di akhirat. Ternyata setelah kita teliti, kalau ada orang semacam itu ya, jatuh miskin, darinya orang kaya, gak bisa mensyafaati dia amalnya di dunia. Oh ternyata memang yang dikasih yang untuk memberi orang lain itu adalah uang korupsi. Maka uang itu gak akan menolong kita di dunia, apalagi di akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita ngaji pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rasulih ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqa minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal ruhi jibril al-madin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.